Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Haryono akan melanjutkan pembelajaran sejarah tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan, yaitu persoalan runtuhnya Kerajaan Medang. Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, yaitu saingan berat daripada Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1106 Raja Urawari dari daerah Mataram menyerang daerah Wutan, ibu kota Kerajaan Medang yang tengah mengadakan pesta perkawinan. Dharmawangsa Teguh, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga itu menjadi menantunya, ya, didapatkan dengan putrinya, itu putra daripada Mahendra Datta, saudara Dharmawangsa Teguh, dan bersuamikan Pangeran Udayana dari Bali. Pada waktu terjadi perang Pralaya, Airlangga meloloskan diri yang diikuti oleh abdi kinasihnya yang bernama Narotama, menjalani kehidupan di pertapaan di Gunung Penanggungan. Airlangga mendirikan kerajaan, yaitu 1209. Datang para utusan rakyat meminta agar Airlangga membangun kembali kerajaan Medang. Karena kota Wutan sudah hancur, maka Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Wutanmas di dekat Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan di perintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri baru setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan Ranjidra Choladewa, Raja Cholamandala dari India. Airlangga merasa leluasa membangun kembali kejayaan bangsa Isana. Peperangan demi peperangan dijalani Airlangga, satu demi satu dijalani Airlangga, satu kemudian dapat ditaklukkan. Namun pada tahun sekitar 1132, Airlangga kehilangan daerah Wutanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat, raksasa, yaitu dari keturunan Raja Dyah Tulodhong, yang merupakan salah satu raja kerajaan di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara Balantara Airlangga berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodhong. Pertemuan tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodhong berusaha membendung ekspansi Airlangga yang waktu itu sudah menguasai wilayah di sekitar kerajaannya. Bahkan di beberapa riwayat diceritakan pasukan khusus yang dibawa Dyah merupakan prajurit-prajurit wanita. Pasukan ini berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kerajaan Gunung Penanggungan hingga ke daerah Patakan atau Sambing, Lamongan, Jawa Timur. Tetapi satu demi satu kemudian Dyah Tulodhong berhasil dikalahkan pasukan Airlangga lewat pertempuran sengit. Dari utara pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju daerah Lodoyo. Musuh wanita dapat dikalahkan, bahkan kemudian Raja Urawari pun dapat dihancurkan pula. Saat itu wilayah kerajaan di Jawa Timur, Airlangga kemudian membangun ibu kota di daerah Sidoarjo yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. Pusat kerajaan Airlangga kemudian dipindah ke Ndoho berdasarkan Prasasti Pawiyatan tahun 1042 dan juga berdasarkan Serat Calon Arang. Kahuripan sebagai ibu kota Jenggala, pada akhir pemerintahannya Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya.
calon raja yang sebenarnya yaitu Sanggramawijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November 42 atas saran penasihat kerajaan Pubarada, Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kediri dan Gaha diserahkan pada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Jinggala beribu kota di Kahuripan diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Kahuripan dalam sejarah Majapahit. Nama Kahuripan muncul kembali dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1293. Nanti telah diterangkan dalam kerajaan Majapahit. Dua kerajaan tersebut adalah Kediri atau alias Daha dan Jinggala alias Kahuripan atau Jibana. Keduanya adalah yang nanti akan dipersatukan oleh Raja Jayabaya. Berdasarkan kitab Pararaton mencatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Batara di Kahuripan, yaitu Bre Kahuripan. Yang pertama adalah nanti munculnya raja-raja di zaman Mojopahit. Kemudian kita menceritakan tentang kerajaan Jenggolo dan Kediri yang nanti dipersatukan oleh Raja Jayabaya. Jadi keturunan dinasti Isana di Jawa Timur itu diawali dari yaitu Pusendok, kemudian punya keturunan Sri Isana Tunggadewi, punya anak Makutha Wangsawardhana, dan menurunkan seorang raja Dharmawangsa Teguh. Kemudian terjadi serangan dari Sriwijaya, Dharmawangsa Teguh meninggal, kemudian tahta kerajaan diperintah oleh Sriwijaya dan Airlangga melarikan diri bersama istrinya di Penanggungan yang diikuti oleh Narotama. Pada saat itu juga terjadi yaitu di pertapaan Jolotundo di Penanggungan. Dia muncul kekuatan yang ingin mengalahkan kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Sriwijaya pun dapat dikalahkan dan dijadikan sebagai pusat kerajaan berdirinya kerajaan Kahuripan di Sidoarjo. Zaman masa pemerintahan Airlangga itu adalah termasuk Teisan Dewa Wisnu, pemeluk agama Hindu Wisnu. Ya, dia dipatungkan dalam sebuah patung namanya patung Joko Dolok Surabaya. Zaman Airlangga ini pernah membangun beberapa tempat yaitu Waduk Waringin Sapta di daerah Tulungagung untuk membangun waduk itu pengairan rakyat, dan juga pada zaman Airlangga itu telah membangun tempat-tempat penyeberangan yang berupa yaitu perahu penyeberangan sungai-sungai besar, terutama Sungai Berantas itu telah dibangun pada zaman Airlangga. Airlangga juga memunculkan kitab sastra yang namanya Arjuna Wiwaha yang menceritakan tentang kisah Airlangga untuk mendirikan kerajaan Kahuripan. Kemudian zaman Airlangga ini juga telah dibangun yaitu untuk memperluas wilayah pertanian, maka masyarakat pertanian yaitu membangun irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka zaman Airlangga. Dan zaman Airlangga itu pernah terjadi wabah penyakit yang besar, pandemi kalau zaman sekarang. Itu zaman Airlangga itu pernah terjadi pandemi. Itu berawal dari orang sakit sore paginya mati, sakit pagi sorenya mati, ya. Jadi zaman pandemi zaman Airlangga itu karena wabah penyakit yang namanya zaman Pagebluk itu sudah ada, ya. Jadi tiap berapa ratus tahun sekali itu di Indonesia terjadi pandemi. Pernah dulu zaman masa pemerintahan Dyah Wawa juga begitu.
ya, tentang pandemi. Itu berasal dari seorang putri calon arang yang dia sakit hati karena anaknya itu menjadi seorang gadis, tidak ada yang memperistri, maka dia itu punya kitab yang namanya Yajurweda. Karena suaminya itu temannya Mpu Barada juga seorang resi, dia ditinggali kitab Yajurweda. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh calon arang untuk mendatangkan penyakit, ya, dirapali kemudian dilakoni, maka terjadi wabah penyakit di kerajaan Airlangga. Mengetahui hal itu akhirnya Airlangga minta penasihat pada Mpu Barada, kenapa kok terjadi wabah seperti ini. Setelah diketahui oleh Prabu Mpu Barada bahwa Sri Calon Arang itu yang karena sakit hati, itu dulu istrinya seorang resi di zaman Sendok, karena mati, karena Yajurweda masih dipegang oleh Calon Arang. Karena itu orang penduduknya Airlangga banyak yang diancam, bahkan Airlangga sendiri bahkan akan terancam adanya penyakit yang besar di zaman Airlangga. Kemudian Mpu Barada memerintahkan prajurit Kauripan untuk memperistri anaknya Calon Arang. Ya, setelah betul-betul dilamar menjadi istrinya, kemudian di situ ditegaskan untuk mencuri, yaitu Yajurweda. Yajurweda kira dicuri oleh seorang prajurit di kerajaan Kauripan, dibalari diserahkan Mpu Barada. Nah, kemudian ya, kesaktian Calon Arang sudah tidak ada. Dia dikejar-kejar oleh masyarakat Airlangga, penduduknya Kahuripan, untuk melarikan diri sampai ke pesisir timur Jawa, ke Banyuwangi, kemudian menyeberang ke Pulau Bali, yaitu dalam cerita dia naik jerami menyeberangi Selat Bali. Di sana dia menjelma menjadi Leak di Bali. Ya, itulah karena Leak itu orang Jawa, Calon Arang yang dikejar-kejar zaman Airlangga karena dia membuat penyakit pada zaman itu, ya, sehingga Calon Arang sampai terkutuk di sana. Jadi yaitu Leak di Bali. Itu cerita tentang si Airlangga. Kemudian Airlangga membagi dua kerajaan sebelum meninggal, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kediri. Itulah wujud bahwa Airlangga itu adalah raja yang bijaksana. Sebelum dia mati, dia tidak mau menanggung beban. Seharusnya begitu. Semua kekayaan kerajaan diserahkan pada anak cucunya, dibagi dua, Kerajaan Jenggala dan Kediri. Kerajaan Jenggala menurunkan raja-raja Mapanjegara Sakan, Mapanjalanjung, dan Samarocaha. Kemudian raja-raja Kediri menurunkan Baniswara, Kamiswara, Jayabaya, Aryaswara, Sriganda, sampai zaman Kertajaya, terus terakhir adalah Prabu Jaya Katwang. Itu Kerajaan Kediri. Mengenai Kerajaan Kediri nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Dari saya sekian dulu tentang Kerajaan Airlangga. Namun beberapa prasasti peninggalannya adalah prasasti Pucangan, ada prasasti Wuleg, juga ada prasasti ditemukan di daerah prasasti Belahan atau Candi Belahan sebagai tempat pertapaan Prabu Airlangga. Demikian anak-anak, kita akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.